Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 yang terdiri dari Siti Atika 2019-12-11-027, Nabila Putri Ardiansyah 2019-12-11-041, dan Adinda Sabelia 2019-12-11-045 ingin membahas chapter 3 tentang Analyzing Financial Activities. Sebelum kita membahas chapter 3, kita akan mempreview soal latihan pada chapter 2. Yang pertama ada dari E21, yaitu beberapa pengguna laporan keuangan mempertahankan bahwa meskipun daya tarik intelektualnya yang intrinsik, keseragaman dalam akuntansi tampaknya tidak dapat dikerjakan dalam masyarakat modern yang kompleks, yang bergantung setidaknya sebagian pada kekuatan pasar ekonomi. Dan diperlukan yang pertama, membahas setidaknya 3 kelemahan keseragaman akuntansi nasional atau internasional, dan yang kedua, menjelaskan apakah keseragaman dalam akuntansi harus menyiratkan perbandingan. Nah, jawabannya yang A adalah yang pertama, mungkin kerugian terpenting dari akuntansi seragam lengkap adalah bahwa akan tidak fleksibel dan jika diadopsi secara nasional atau internasional, akan sangat sulit untuk mengubah dan memanfaatkan ide-ide baru. Singkatnya, seperti keseragaman total dapat membengkukkan status akuntansi pada tingkat perkembangannya saat ini. Dan yang kedua, keseragaman lengkap dapat menahan pendekatan dan ide baru. Dan ini akan sangat benar dari pendekatan teknis untuk akuntansi, berbeda dengan pendekatan ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, sepenuhnya akuntansi yang seragam mungkin tidak sesuai untuk semua industri dan semua negara. Berbagai negara memiliki tujuan ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya, keseragaman dalam akuntansi lebih diinginkan di Prancis, di mana perencanaan ekonomi penting daripada Jerman. Nah, di mana tren jangka panjang dalam akuntansi telah menuju keseragaman yang lebih dikit. Selain itu, sistem akuntansi yang sama mungkin tidak sesuai untuk industri utilitas dibandingkan dengan rel kereta api. Akuntansi harus dalam beberapa hal disesuaikan dengan sifat bisnis. Lalu yang B, akuntansi yang seragam tidak selalu berarti perbandingan. Akuntansi yang seragam itu dapat berarti yang pertama, klasifikasi akuntan seragam atau sistem klasifikasi, yang kedua paket seragam, prosedur sistem, dan yang ketiga keseragaman total. Lalu yang keempat, compang-camping tampaknya tidak akan diinginkan mengingat karakteristik yang berbeda dari bisnis yang berbeda. Misalnya, berbagai peralatan mungkin memiliki kehidupan yang berbeda dan harus didepresiasi sesuai. Tambang yang berbeda memiliki cadangan yang diharapkan berbeda dan jiwa habis sesuai. Daftar piutang yang berbeda memiliki kualitas yang berbeda dan cadangan utang yang buruk harus bervariasi. Tampaknya sangat tidak adil dan tidak dapat dihindari untuk mampu tingkat penipisan yang sama dan kemudian utang buruk yang sama cadangan untuk semua perusahaan terlepas dari sifat bisnis mereka. Dengan demikian, komparasi mungkin mencakup klasifikasi akun yang seragam dan pakai seragam, tetapi bukan keseragaman total. Soal selanjutnya yaitu E29. Laporan keuangan secara tak terelakkan pindah ke model di mana semua aset dan liabilitas akan diukur berdasarkan nilai wajar daripada biaya historis. Diperlukan yaitu yang A, membahas perbedaan konseptual antara biaya historis dan nilai wajar. Jawabannya yaitu biaya historis mengukur aset dan liabilitas dengan biaya asli tempat mereka ditransaksikan. Nilai wajar mengukur aset dan liabilitas pada nilai wajarnya atau nilai pasar pada tanggal neraca. Di bawah entry akuntansi, biaya historis dilakukan hanya ketika transaksi aktual muncul. Di bawah pengukuran akuntansi, nilai wajar diperbaharui secara berkala bahkan tanpa adanya transaksi eksplisit. Yang B yaitu membahas manfaat dan demerit dari dua model pengukuran alternatif. Jawabannya yaitu yang pertama, keuntungan dari akuntansi nilai wajar adalah mencerminkan penilaian aset atau liabilitas yang lebih saat ini menggunakan kriteria pengukuran yang konsisten untuk semua aset dan kewajiban, meningkatkan kelayakan di seluruh perusahaan dan waktu untuk analisis ekuitas karena mengasingkan konservatisme. Yang selanjutnya yaitu kerugian dari akuntansi nilai wajar adalah bahwa itu kurang dapat diandalkan dan objektif dan meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi, terutama ketika input level 3 digunakan.
ini kurang berguna untuk analisis kredit karena menghapus konservatisme dan pendapatan di bawah akuntansi nilai wajar terlalu fluktuatif dan tidak mencerminkan profitabilitas operasi yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu yang C, jenis aset atau liabilitas apa yang lebih mudah meminjamkan diri mereka ke pengukuran nilai wajar. Bisakah kita memvisualisasikan skenario di mana semua aset diukur menggunakan nilai wajar? Jawabannya yaitu aset dan liabilitas keuangan lebih mudah meminjamkan diri ke akuntansi nilai wajar karena mereka homogen dan umumnya diperdagangkan di pasar likuid dengan harga yang dapat diamati. Lebih kepada memvisualisasikan situasi ketika mengoperasikan aset, terutama aset tetap dan aset tidak berwujud, diukur dengan nilai wajar. Untuk aset tersebut diperlukan menggunakan input level 3 secara besar dan penggunaannya tersebut akan mengurangi keandalan dan objektif informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu yang D. Apa efek yang mungkin mengadopsi model nilai wajar pada pendapatan yang dilaporkan? Jawabannya, di bawah akuntansi nilai wajar, pendapatan sebagian besar menjadi angka yang mewakili perubahan bersih dalam nilai wajar aset dan kewajiban. Nomor ini akan sangat fluktuatif karena pergerakan nilai wajar aset dan liabilitas jangka panjang. Karena itu, pendapatan yang diukur di bawah akuntansi nilai wajar akan berhenti mengukur profitabilitas yang mendasari perusahaan, yang merupakan salah satu pencarian pusat dalam analisis laporan keuangan. Soal selanjutnya, P28, valuasi ekuitas di pasar saat ini bisa dibilang terlalu tinggi. Banyak analis menegaskan bahwa rasio price to earnings sangat tinggi untuk merupakan valuasi irasional yang terikat untuk meledak dan menyeret valuasi ke bawah. Skeptis sangat waspada terhadap valuasi untuk perusahaan teknologi tinggi dan internet. Pendukung paradigma baru berpendapat bahwa rasio to earnings, harga yang luar biasa tinggi yang terkait dengan banyak perusahaan teknologi tinggi dan internet dibenarkan karena bisnis modern pada dasarnya berbeda. Bahkan, banyak yang percaya perusahaan-perusahaan ini masih di bawah rata-rata atau undervalued. Mereka berpendapat bahwa perusahaan ini telah menginvestasikan sejumlah besar dalam aset tak berwujud yang akan menghasilkan keuntungan besar di masa depan, dan juga biaya penelitian dan pengembangan dibebankan. Hal ini berarti mereka mengurangi pendapatan setiap periode dan tidak dilaporkan sebagai aset pada neraca. Akibatnya, penghasilan tampak lebih rendah dari biasanya dan ini menghasilkan rasio harga terhadap pendapatan yang tampak sangat tinggi. Diperlukan menilai dan mengkritisi posisi skeptis dan pendukung paradigma baru ini. Jawabannya, logika yang mendasari argumen paradigma baru secara intuitif menarik. Memang, potensi penghasilan masa depan banyak perusahaan ini didasarkan pada aset yang tidak dikenali dalam neraca akuntansi di bawah GAAP. Misalnya, perusahaan-perusahaan ini berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan yang dibebankan. Hasil iklan, pendapatan bersih dan aset cukup rendah, karena pasar menilai tongkat sangat bot harga untuk pendapatan dan rasio harga ke buku tinggi. Namun, pendukung paradigma baru akan berpendapat bahwa ini karena basisnya terlalu rendah. Potensi versus earning sangat tinggi. Lawan berpendapat bahwa penilaian pada akhirnya harus didukung dengan kemampuan berpenghasilan positif dan mereka tidak percaya bahwa penghasilan besar ini akan terwujud mengingat sifat kompetitif dari lingkungan bisnis teknologi tinggi. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa argumen tipe paradigma baru bukanlah hal yang baru. Pernyataan similar dibuat dengan semua
keuangan besar di masa lalu. Valuasi perusahaan ini hanyalah momentum investasi yang jauh melampaui nilai fundamental perusahaan, mengingat potensi pendapatan di masa depan dan profitabilitas dari penghasilan di masa depan. Selanjutnya, P216. Pertimbangkan hal-hal berikut, meskipun informasi akuntansi aktual tidak sempurna, mengabaikannya dan membuat arus kas dasar dari semua analisis dan keputusan bisnis. Pertanyaannya, yang pertama, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Menjelaskan. Jawabannya, ya kita setuju dengan pernyataan tersebut. Akrual dilakukan sebenarnya memiliki sifat yang kurang menguntungkan, seperti memberi kesempatan untuk beberapa manipulasi. Namun, untuk mengabaikan mereka karena sedikit ketidaksempurnaan tidak bijaksana. Yang pertanyaan kedua, bagaimana akuntansi akrual memberikan informasi unggul terhadap arus kas? Jawabannya, informasi akuntansi akrual memberikan ukuran kinerja yang lebih baik, karena akrual menghilangkan masalah waktu dan pencocokan pendapatan dan pengeluaran. Akibatnya, pendapatan bersih berbasis akrual sangat berguna dalam menilai kinerja perusahaan dan memprediksi arus kas future. Pertanyaan yang ketiga, apa ketidaksempurnaan akuntansi akrual? Apakah mungkin akuntansi akrual menggambarkan realitas ekonomi? Jawabannya, banyak akrual seperti beban bunga sebagian besar non-diskresi. Akibatnya, jumlah akrual dapat diandalkan dan dapat diverifikasi. Ketidaksempurnaan akuntansi akrual muncul dari sifat diskresi akrual tertentu. Akrual ini melibatkan prediksi tentang masa depan yang sedikit kurang dapat diandalkan karena ketidakpastian tentang masa depan. Dengan demikian, informasi berbasis akrual mungkin tidak menggambarkan realitas ekonomi. Namun, informasi tersebut lebih dekat dengan realitas ekonomi daripada jika tidak ada akrual yang dicatat. Pertanyaan yang keempat, apa pendekatan kehati-hatian terhadap analisis menggunakan informasi akuntansi akrual? Jawabannya yaitu, pendekatan yang bijaksana untuk analisis menggunakan informasi akuntansi akrual adalah untuk meninjau sifat akrual untuk perusahaan. Jika manajemen perusahaan tampaknya memiliki akrual diskresi, yang harus dipertimbangkan dalam analisis. Akrual diskresi menyebabkan kemungkinan pelaporan keuangan berkualitas rendah. Kualitas informasi dapat ditingkatkan melalui analisis akuntansi dan recasting pengungkapan tertentu untuk lebih mencerminkan realitas yang menumpuk. Selanjutnya kita akan membahas chapter 3. Yang pertama ada debt financing. Liabilities. Sekarang liabilities atau utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi aktifalanya dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya itu ada pinjaman jangka pendek dari bank, utang usaha, utang pajak, dan biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada non-current liabilities atau long term. Utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktivitas pacar. Contohnya itu ada obligasi, wesel bayar jangka panjang, kewajiban lease, kewajiban pensiun atau pasca pensiun, dan perjanjian dengan pembayaran angsuran. Selanjutnya ada operating liabilities, yaitu kewajiban yang timbul dari operasi seperti pembayaran di muka, pajak yang harus dibayar, kreditur perdagangan, dan kewajiban pasca pensiun. Selanjutnya ada financing liabilities, semua bentuk pembiayaan hutang seperti surat hutang dan obligasi jangka panjang, pinjaman jangka panjang, dan sewa guna usaha. Yang kedua ada lease. Lease adalah kesepakatan kontraktual antara lessor atau pemilik dan lease atau pengguna yang memberikan hak kepada lease menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa. Yang pertama itu ada lease accounting. Untuk sewa yang mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan dicatat sebagai akuisisi aset dan sebuah kewajiban yang timbul oleh penyewa dan sebagai transaksi penjualan dan pembiayaan oleh lessor. Penyewa, pihak yang menyewakan aset, mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa model
sebagai sewa modal jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Nah, kriterianya itu yang pertama ada sewa mengalihkan kepemilikan dari properti pada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, sewa berisi pilihan untuk membeli properti dengan harga murah. Yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih perkiraan umur ekonomi properti. Dan yang keempat, nilai sekarang dari minimum bayar sewa adalah 90% atau lebih dari wajar nilai properti yang disewakan. Dan yang kedua ada operating lease accounting. Untuk sewa selain sewa modal, penyewa memperhitungkan pembayaran sewa minimum sebagai biaya sewa atau pendapatan. Nah, dampak dari operating lease yang pertama, operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dengan tidak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Yang kedua, operating lease menyajikan aset lebih rendah. Yang ketiga, operating lease menunda pengakuan beban dibandingkan dengan capital lease. Yang keempat, operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Yang kelima, operating lease memasukkan bunga dan dalam beban sewa. Selanjutnya yaitu kontingensi dan komitmen. Yang pertama ada kontingensi. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi disebut kewajiban kontingen atau bersyarat merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan. Kewajiban kontingen adalah kewajiban yang berkaitan dengan kejadian di masa depan yang tidak pasti, yang mungkin akan menimbulkan suatu keuntungan ataupun kerugian. Kewajiban kontingen timbul dari perkara hukum, ancaman pengambil alihan, penagihan piutang, klaim atas garansi produk atau kerugian produk atau kerusakan produk, garansi kinerja perhitungan pajak, resiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian properti akibat bencana. Mengenai itu jumlah partisipasi dalam Selanjutnya ada menganalisis contingent liabilities. Kewajiban kontingen yang dilaporkan merupakan estimasi. Keakuratan analisis bergantung pada keakuratan estimasi tersebut. Yang kedua ada pengungkapan kontingen meliputi yang pertama ada deskripsi kewajiban kontingen dan tingkat resiko. Yang kedua jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain yang diperlakukan dalam penentuan resiko. Yang ketiga ada pembebasan estimasi kerugian kontingen jika ada. Selanjutnya ada komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti ini dipandang kontrak atau penerbit pesanan pembelian bukan merupakan transaksi yang lengkap. Semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor-faktor penting atas kewajiban komitmen termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Selanjutnya yaitu analisis mengenai komitmen. Yang pertama, menganalisis komunikasi antar manajemen dan siaran pers. Yang kedua, menganalisis catatan tentang komitmen, termasuk deskripsi komitmen dan besaran jumlah resiko, dan bagaimana diperlakukan dalam menilai exposure, risiko, kondisi kontrak, dan waktu. Yang ketiga, memahami bias yang mungkin terjadi untuk tidak mengungkapkan komitmen. Yang keempat ada off-balance sheet financing. Pendanaan di luar neraca atau off-balance sheet financing adalah
Tidak tercantumnya kewajiban pendanaan tertentu seperti operating lease dan capital lease. Rancangan pendanaan di luar neraca lainnya mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Rancangan ini selalu berubah sesuai dengan pada saat ketentuan akuntansi atas transaksi pendanaan di luar neraca. Contoh dari pendanaan di luar neraca yaitu beberapa cara untuk mendanai properti, pabrik, dan peralatan adalah meminta pihak luar untuk mendapatkannya dan perusahaan sepakat untuk menggunakan aset tersebut dan menyediakan dana yang cukup untuk melunasi utang. Perusahaan menempatkan transaksi ini sebagai investasi dalam ekuitas dan tidak mengkonsolidasikannya dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, pendanaan tersebut tidak masuk ke dalam kewajiban. Konsep Special Purpose Entity atau SPE. SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas. Beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. SPE meningkatkan investasi ekuitas ini dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli aset dari atau untuk perusahaan sponsor. Selanjutnya yaitu arus kas dari aset digunakan untuk membayar hutang dan menyediakan pengembalian bagi investor. Yang kelima ada shareholders equity. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisisnya meliputi yang pertama, mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua, mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat, menelaah kontrak, ketentuan hukum, dan pembatasan-pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Yang kelima, menilai ketentuan dan provisi sekuritas yang dapat dikonversi opsi saham dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Klasifikasi modal saham. Yang pertama ada modal saham atau capital stock. Merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai pembayaran aset dan jasa. Yang kedua ada saham biasa atau yang biasa disebut common stock, yaitu kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki risiko tinggi dan pengembalian tinggi atas kinerja perusahaan. Yang ketiga ada saham preferen, yaitu kelompok khusus saham yang memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Ciri-ciri umum saham preferen yaitu yang pertama, prioritas atas distribusi dividen, termasuk hak partisipasi dan dividen kumulatif. Yang kedua, prioritas atas likuidasi terutama penting karena selisih antara nilai nominal dan nilai likuidasi saham preferen bisa besar. Yang ketiga, tidak memiliki hak suara yang dapat berubah karena perubahan hal-hal tersebut seperti dividen yang tidak dibayarkan. Yang keempat, harga pembeli kembali biasanya untuk melindungi pemegang saham preferen dari pembelian kembali yang terlalu awal. Dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai itu merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen ini merupakan dividen umum dan saat diumumkan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Jenis dividen yang lain ialah dividen non-tunai atau dividen properti. Dividen ini terutang dalam bentuk barang atau bentuk saham perusahaan lainnya. Dividen saham yaitu distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham secara proporsional. Dividen ini menggambarkan kapitalisasi saham secara permanen. Pemegang saham menerima saldo laba ke akun modal. Spin-off dan split-off. Pembagian anak perusahaan pemegang saham dapat mengambil satu dari dua bentuk berikut. Yang pertama, spin-off yaitu distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen aset
atau investasi dalam anak perusahaan dikurangi sebagai saldo laba. Yang kedua, split off, yaitu pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, aset atau investasi anak perusahaan dikurangi dan saham yang diterima dari pemegang saham diperlakukan sebagai saham yang ditarik kembali. Pelaporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS. Terdapat 3 kategori ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama modal yang diterbitkan, yang kedua cadangan, dan yang ketiga itu akumulasi keuntungan atau kerugian atau saldo laba. Sekian presentasi analisis laporan keuangan dari kelompok 1, chapter 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.